Saya menyapa saudara semua, Shalom Aleichem. Kita jumpa kembali di program Roti Kehidupan. Sebuah program yang saya dedikasikan untuk menolong dan memberkati saudara. Hari ini saya akan berbicara mengenai batas. Dalam hidup ini ada batas-batas yang harus kita hormati. Ada batas kerja, ada batas wilayah, ada batas kekuatan kita, ada batas hak kita, ada batas kewajiban, ada batas umur, ada batas pengetahuan, dan ada batas-batas untuk setiap hal. Dan orang yang melampaui batas akan berujung kepada masalah. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Hosea pasal 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Bapak Ibu Saudara dalam Kristus Yesus, ada dua poin yang boleh kita temukan di dalam ayat ini. Pertama adalah sebab. Ayat ini merupakan hubungan sebab akibat. Yang pertama adalah sebab. Pemuka menggeser batas. 10a. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Bapak Ibu Saudara, konteks dari ayat ini berbicara mengenai tanah, landmark atau batas tanah. Jadi para pemimpin Yehuda, penguasa Yehuda menggeser batas tanah. Mereka memindahkan batas tanah yang sebelumnya. Kemudian kita melihat bahwa sikap ini merupakan pengabaian terhadap kebenaran. Mereka mengabaikan kebenaran. Batas tanah adalah sebuah standar yang dibuat sebagai pertanda benar bahwa seseorang punya tanah tersebut, seseorang punya wilayah tersebut. Maka dibuat tanda-tanda, dibuat batas-batas sehingga orang tidak sembarangan untuk melewati batas tersebut. Tetapi orang yang berani menggeser batas tanah telah dengan sengaja mengabaikan perihal kebenaran. Dia sudah dengan sengaja mengambil tanah yang bukan miliknya. Kemudian pengertian dari hal ini adalah melecehkan kedaulatan. Orang yang menggeser batas tanah juga sedang melecehkan suatu kedaulatan. Orang yang menggeser batas tanah berarti tidak menghargai hak orang lain sebagai pemilik yang semestinya. Orang yang menggeser batas tanah tidak menghormati pemilik yang sejati. Dan orang-orang semacam ini memang dengan sengaja telah menabrak banyak hal. Dan menggeser batas tanah adalah suatu tindakan atau suatu dosa yang sangat kejam, yang sangat keji. Menggeser batas tanah adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dari dulu hingga pada hari ini. Sehingga kita melihat ini merupakan alasan atau sebab mengapa Allah menghukum Yehuda. Dan yang kedua, kita melihat dalam ayat ini adalah akibat. Akibat dari tindakan mereka yang menggeser batas tanah, mencoba menggeser hak-hak atau tidak menghormati hak-hak orang lain, maka akibatnya Allah menghukum mereka. Dikatakan oleh firman Tuhan, ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Ke atas mereka akan kucurahkan geramku, amarahku seperti air. Ketika Allah menghukum Bapak Ibu, Allah bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, hukuman Allah secara tidak langsung. Disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Kalau saudara nanti baca di rumah, hukuman tidak langsung itu disebut seperti ngengat dan belatung. Allah menampilkan dirinya seperti ngengat dan belatung. Dan cara kerja dari ngengat dan belatung ini adalah senyap. Ya, dia menggerogoti kain atau kayu atau bangkai dengan perlahan-lahan, dengan senyap. Mulai dari skala kecil, dengan senyap. Tetapi apa yang mereka kerjakan juga sangat dahsyat luar biasa.
Ya, walaupun dengan perlahan-lahan, tetapi akibatnya apa yang mereka dilakukan oleh ngengat dan belatung ini sangat mematikan dan sangat membuat akibat yang sangat fatal. Itu seperti ketika seseorang mengalami penyakit seperti kanker. Mungkin kanker itu dari awal tidak diketahui, tetapi kanker itu bekerja terus dalam diri seseorang, dalam tubuh seseorang, hingga pada stadium akhir. Ketika di stadium akhir, orang tidak lagi bisa tertolong, jarang tertolong. Kalau ada tertolong, itu adalah mujizat. Nah, cara Allah menghukum adalah seperti itu, saudara. Seringkali Allah menghukum secara perlahan, mulai dari skala kecil, sehingga orang tidak sadar bahwa dia telah berada dalam penghukuman Allah. Yang harus kita sadari bersama-sama, yang harus kita antisipasi bersama-sama, cara hukuman Allah seperti itu. Yang kedua, cara menghukum yang dilakukan Allah adalah hukuman langsung. Dikatakan dalam ayat berikutnya, dia seperti singa dan seperti singa muda. Nah, ini berbeda dengan cara yang tadi. Berbeda dengan ngengat dan belatung. Kalau singa itu dia langsung sergap, seketika saja, dengan skala besar. Dan taruhannya Bapak Ibu adalah nyawa, darah. Ketika singa menerkam mangsanya, dia akan mencengkram dengan luar biasa, sehingga nyawa dari binatang yang diterkamnya akan hilang, ya, dengan berdarah-darah. Ini merupakan musibah atau kecelakaan atau hal-hal yang merenggut nyawa seseorang. Tuhan bisa menghukum dengan cara yang sangat fatal seperti ini, dengan hukuman langsung, dengan kecelakaan, dengan bencana, dengan musibah, langsung, seketika. Maka kita harus perhatikan supaya kita jangan sampai melanggar batas-batas yang harusnya kita hormati. Jangan sampai kita mengambil hak yang bukan milik kita. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Apalagi kita mengambil haknya Tuhan, hormatnya Tuhan. Itu sebabnya melalui Nabi Maleaki, Allah menuntut umatnya. Allah berkata, seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Bapak Ibu, kita seringkali lupa haknya Tuhan atas kehidupan kita. Pada kali ini kita introspeksi supaya kita jangan pernah lupa hak Allah. Jangan melanggar hak Allah. Karena Allah ada hak atas waktu kita. Allah ada hak atas penghasilan kita. Tuhan punya hak atas sesuatu yang kita miliki. Dan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Penyembahan adalah haknya Tuhan. Maka kita harus menyembah sebagai umat Tuhan. Puji-pujian, hormat, kemuliaan adalah haknya Tuhan. Maka kita harus menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam waktu-waktu yang baik yang Tuhan masih sediakan bagi kita. Pada hari ini, banyak orang yang melanggar batas, tetapi merasa tidak terjadi sesuatu. Banyak orang memperkosa hak Allah, tetapi pura-pura tidak tahu. Bapak Ibu, jangan lupa, ada hukuman yang pasti bagi orang-orang yang menggeser batas. Ada sanksi bagi orang-orang yang mengambil hak orang lain. Allah yang adil akan menghukum. Mungkin hukumannya secara perlahan-lahan. Orang tersebut tidak sadar, orang fasik tersebut, orang berdosa tersebut tidak sadar, perlahan-lahan seperti ngengat, seperti belatung, tetapi di dalamnya sudah keropos, di dalamnya sudah habis. Seperti penyakit yang mematikan walaupun perlahan-lahan, tetapi pada ujungnya akan mematikan. Atau juga Allah akan menghukum secara langsung dengan musibah, dengan kecelakaan, dengan berbagai-bagai hal yang mungkin Tuhan lakukan. Ini yang harus kita antisipasi sehingga kita terhindar dari hal tersebut. Saya akhiri di sini sebagai janji yang harus kita berikan kepada Tuhan. Aku tidak mau lagi menggeser batas. Shalom.